Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Hati ini meluap, rasanya meledak dengan ucapan syukur. Entah kenapa, bukan berarti hidup itu tanpa susah. Tahun-tahun yang lalu itu banyak salibnya. Termasuk dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa cerita saja. Tapi entah kenapa ya, waktu masuk hadirat Tuhan bersama dengan Anda sekarang ini, rasanya kayak ada dinamit. Mau meledak dari dalam hati saya dan Sanobari, ingin berkata terima kasih. Mungkin saya masih kebawa-bawa juga 2 hari yang lalu. Kami Gereja Mawar Sharon di mana-mana. Di mana ada cabang kami. Dari pusat induknya sampai ke ranting-rantingnya. Pukul 5 subuh waktu pagi. Hari Senin lagi, sebelum masuk kerja, masuk sekolah, semua datang ke gereja untuk mencari Yesus. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, kita buka Alkitab, ambil catatan seperti biasanya. Saya berikan judul 12 bakul penuh. Cara pandang yang baru. 12 bakul penuh, cara pandang yang baru. Kita akan pelajari dari cerita 5 roti 2 ikan dan menangkap isi hati Tuhan. Yaitu di Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 21 saya baca dulu. Matius 14 ayat 13, Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebentar ya, kita baca background-nya dulu. Di ayat 13 itu setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Yesus barusan saja kehilangan cousin-nya. Yesus kehilangan saudara sepupu jauh. Yohanes Pembaptis namanya, forerunner atau seorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi. Orang yang penting sekali di dalam ministrinya juru selamat kita. Yesus sedang berkabung nih. Kok nggak ada orang yang tanya ya, gimana perasaan Anda? Are you okay? Tuhan itu loh nggak selfish, Tuhan tuh nggak pernah mikirin diri sendiri. Di masa-masa dia berkabung, dia baru dengar kabar bahwa saudara jauhnya dibunuh. Matinya pun mengenaskan. Dia baru kehilangan. Orang-orang nggak mau tahu perasaannya. Ya dasar manusia semua hanya memikirkan kebutuhannya. Orang itu kan gitu kan. Kalau dikasih nggak kerasa. Nanti kalau kurang, dia barusan. Kalau kurang, kalau apa yang hilang, baru dia rasakan. Manusia itu gitu. Yesus itu loh, kurang apa sama mereka? Kasih perhatian, yang sakit disembuhkan, yang lapar dikasih makan. Nanti kalau mereka kenyang diberi pengajaran. Tapi nggak ada seorang pun tanya, how are you Tuhan? Tapi orang banyak itu mendengarnya, lalu mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Padahal Yesus mau hening cipta. Tuhan Yesus mau menyendiri. Kan orang kalau berkabung kan maunya tenang. Mereka berdesak-desak datang. Mereka ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Ya manusia sih selalu begitu. Selalu ada ekspektasi. It's okay sih, nggak apa-apa. Tuhan tidak keberatan. Tuhan itu maha kasih. Dia itu ingin memberi. Tapi supaya kita mengerti ya, semua omelan kita tentang Tuhan itu tidak berdasarkan. Karena yang kita ingat adalah yang dia belum berikan. Tapi yang Tuhan sudah kasih ke kita itu nggak pernah diingat sama sekali. Kita kurang meluap dengan syukur. Kita tidak besar-besarkan yang sedikit yang Tuhan sudah berikan, apalagi yang banyak seringkali dilupakan. Tapi kalau Tuhan belum kasih sesuatu, wah itu yang kita tuntut melulu. Itu yang kita dengung-dengungkan. Itu yang kita ulang-ulangi. Sebenarnya ya terus terang ya, kita itu sudah terlalu diberkati loh. Semua kita itu loh udah jauh dari neraka. Tidak hanya nggak jadi masuk ke sana, kita itu sudah diberkati Tuhan bertubi-tubi. Mana syukurnya? Makanya tadi itu saya mau meledak rasanya dalam ucapan syukur. Lord, you've been too good to me. Kau terlalu baik untuk aku. I'm not worthy. Aku tidak layak untuk menerimanya. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Saya kira Tuhan akan usir mereka. Udah sana pergi. Aku mau me time. Inilah waktu untuk diriku sendiri.
Kenapa kok melayani kalian melulu? Kapan waktu untuk diriku? Enggak tuh. Maka malahan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka. That's my Jesus. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan sendiri hatinya sedang berkabung dan sakit. Karena Yesus bukan hanya anak Allah, tapi dia juga anak manusia. Yesus juga flesh and blood seperti kita lah. Kalau ada seorang yang dia kenal, lalu meninggal, apalagi orang itu berjasa dalam pelayanannya. Yang membaptis dia loh. Masa gak sedih? Yesus merasakan sengatan kehilangan, sengatan perkabungan. Tetapi tetap ketika dia melihat kebutuhan orang, dia dahulukan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Baik ya Tuhan itu ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, kalau orang Hokkien bilang cengli nih, masuk akal. Udahlah, tempatnya sudah malam, Tuhan masa kebaktian sampai malam begini. Sunyi-sunyi, besok pagi nanti siapa kasih mereka breakfast? Malam ini siapa kasih mereka dinner? Siapa kasih mereka makan malam? Besok pagi siapa yang kasih mereka sarapan? Suruh orang itu pergilah, pulanglah supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya oke lah masuk akal. Tetapi Tuhan itu loh, gak cukup-cukup memberi. Gak cukup-cukup memberi. Memberi tanpa berharap kembali. Memberi tanpa pamrih, itu Yesus. Makanya nanti ya cerita ini saya kasih bocoran. Nanti dikasih 5 roti 2 ikan ke Yesus itu, wah itu gak bisa hutang piutang sama Tuhan. Orang-orang ini semua termasuk murid-muridnya apalagi itu udah dapat 12 bakul masing-masing itu 12 bakul raksasa. Hidup mereka itu gak terhitung roti dan ikan yang Tuhan sudah berikan. Belum lagi hal-hal yang sifatnya kekal. Wah, orang-orang ini kasih 5 roti 2 ikan aja sudah jadi highlightnya. Bayangin cerita ini kan 5 roti 2 ikan. Lupakah Anda cerita ini highlightnya gak cuman 7 makanan itu yang dipecah-pecah jadi 5.000 orang makan? Sadarkah Anda Yesus itu peduli sampai masing-masing ditapau atau dibungkuskan pulang 12 bakul. Satu rasul, satu bakul. Mana bisa satu rasul habiskan satu bakul roti? Kekenyangan dia. Itu pasti harus dibagi-bagi satu desanya. Itu dia bawa pulang itu banyak sekali. Yesus itu loh, kayak gitu. Kenapa yang kita banggakan adalah persembahan kita, pemberian kita. Nih, aku kasih 5 roti 2 ikan. Gara-gara itu Yesus kasih 5.000 orang makan. 5 roti 2 ikan itu siapa yang ciptakan ikan itu di lautan? Ya Yesus juga pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 katakan dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka dia berfirman, dunia dijadikan. Kejadian pasal pertama, jadilah terang, jadilah hewan di lautan. Siapa? Roti itu kan dikelola dari gandum tanaman. Siapa yang cipta? Semua itu dari Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan sudah kasih kita 12 bakul, itu aja an understatement. Itu betul-betul meremehkan. Tuhan kasih kita tuh gak terhingga. Whatever you can give him. Hari ini apapun yang kita bisa berikan, termasuk mulut kita itu bisa memuji. Itu mulut siapa yang cipta? Apa yang kita bisa beri ke Tuhan itu semua dari Tuhan. Dari awalnya itu dari sononya. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa membuat Tuhan berutang sama kita. Karena sifatnya kita hanya mengembalikan. Makanya jangan pernah kita tuh pelit dengan pujian. Jangan pernah kita itu kikir dengan syukur. Say praise the Lord oftenly. Bukan untuk ditunjukkan ke orang lain. Oh puji Tuhan supaya sok rohani. Enggak, katakan di hati. Puji Tuhan untuk itu, puji Tuhan untuk ini, puji Tuhan untuk segala sesuatu. Jangan kita pelit, jangan kita tahan. Tuhan udah terlalu baik, hanya dia terkesan kurang baik di hidup beberapa orang karena orang itu hanya memperhatikan apa yang Tuhan belum berikan. Itu pun gak tentu loh, Tuhan gak berikan itu bukan karena Tuhan gak mau beri, tapi mungkin dia gak ready. Udahlah kita jangan besar-besarkan lubang donatnya, nanti gak makan apa-apa. Tuhan itu loh terlalu baik. Kita ini semua patut masuk neraka. Really. You and me, kita semua itu doom. Kita itu semua itu terkutuk masuk neraka harusnya. Tapi Tuhan itu loh baik sekali. Ayat 16. Tapi Yesus berkata kepada mereka. Disuruh pergi ke desa-desa kan sama murid-muridnya. Yesus berkata gini. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Wah.
Orang berkata Tuhan Yesus itu hanya peduli untuk hal-hal rohani. Siapa bilang Tuhan ini peduli untuk hal-hal jasmani? Tuhan bukan lakukan ini supaya nanti dia lakukan mujizat. Tuhan lakukan mujizat karena Tuhan cinta mereka. Bukan sebaliknya. Tuhan manfaatkan kondisi ini untuk gagah-gagahan, untuk tunjukkan apa yang dia bisa lakukan. Enggak. Mujizat terjadi supaya orang-orang ini tidak nanti pulang pingsan atau masuk angin. Siapa bilang Tuhan itu hanya peduli kasih kita firman? Tuhan itu loh peduli untuk hal-hal jasmani. Makanya itu jangan berkata begini, yang penting hatiku, badanku kupakai untuk perjinahan. Nggak boleh. Kalau Tuhan itu peduli sampai jasmani, berarti tubuhmu adalah bait suci. Kalau mau serahkan ke Tuhan itu serahkan, jangan hanya agamawi. Tubuh, jiwa, roh kita serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan sayang semua. Tuhan sayang badan saya nggak boleh gores-goreskan, saya tidak boleh lukai diri sendiri, saya nggak boleh bunuh diri. Saya nggak boleh abuse diriku sendiri, apalagi orang lain. Tidak perlu mereka pergi, kamu beri mereka makan. Tuhan mau mereka makan. Tuhan nggak peduli ya. Tuhan nggak peduli, aku nggak punya uang. Tuhan pedulikan. Memang Injil bukanlah prosperity atau kemakmuran. Tapi saya percaya Allah kita adalah Yehovah Jireh, Allah yang memelihara. Jangan suruh orang pulang kalau orang itu kelaparan dan berkata God bless you. Bukankah Tuhan kasih kita itu sesuatu karena Tuhan menitipkan? Karena kita hanyalah pengelola ya kan? Kita hanya mengelola kasih karunia Allah. Jadi kalau ada orang kelaparan, kasih dia makan. Kalau istri Anda itu sudah lama tidak Anda peluk dan katakan I love you ya, sayangku, atau manggil apa, mama atau panggil nama, namanya anak-anak kan. Jangan katakan pokoknya yang penting hatinya. If God loves you physically, kalau Allah bisa mencintai bahkan secara jasmani dan peduli, belajarlah juga untuk peduli pada orang lain, termasuk kebutuhan jasmani mereka. Anak sama anak jangan kaku, jangan tahan kata-kata yang bisa menjadi sweet memory. Jangan juga dingin, karena anak juga perlu untuk dijamah oleh kita dengan cara yang baik dan sehat. Ayat 17 jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Betul sekali, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Dalam hal ini murid-murid Yesus tidak salah. Mereka berbicara yang benar, yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi cerita ini, highlightnya malah di 5 roti. Bukan di 12 bakul pedulinya Yesus sampai ke orang-orang rumahannya, murid-muridnya. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, disuruh bawa ke sini. Yang kamu bilang hanya itu, kamu bawa ke aku, akan terjadi mujizat. Jadi jangan pernah remehkan. Aku ini kan, aku bisa apa? Tapi kalau Anda serahkan hidupmu, Anda akan terkejut, Anda dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberimu kekuatan. Hanya itu, hanyamu, apapun yang hanya bagimu itu, kalau dibawa kemari kepada Yesus bisa menjadi sesuatu loh. Bisa menjadi sesuatu. Uang kecil bisa menjadi berkat buat orang lain. Suatu perhatian yang sifatnya kecil juga bisa mengubah kehidupan orang lain. Siapa tahu ada orang bunuh diri nggak jadi gara-gara itu. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah label kata hanya. Karena di dalam tangan Sang Maestro atau di tangan Tuhan, bawalah kemari kepadaku. Itu bukan hanya bisa menjadi sesuatu. Itu akan mengubah hidupmu dan mengubah hidup orang lain juga. Lalu disuruhnya, orang banyak itu duduk di tempat. Ya, disuruh duduk di rumput maksudnya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya suka sekali. Yesus ketika terima 5 roti 2 ikan, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mulut jangan mengutuki atau mengucapkan kutuk. Jangan dipakai untuk mengeluh, tapi pakailah untuk memuji. Itu loh bedanya. Kenapa Bapa menyertai Yesus seperti ini dalam pelayanannya? Karena Yesus selalu menengadah ke langit. Dia selalu melihat potensi yang Bapa bisa beri. Bukan pada kelemahan atau kekurangan. Atau dia bukan melihat kepada apa yang sedikit, dia melihat banyaknya Bapa atas kesedikitan manusia. Apa yang hanya kalau matanya tertuju kepada Bapa menengadah ke langit, itu bisa menjadi
alat di tangan Tuhan. Dan dia mengucap berkat. Saya bisa bayangkan aja Tuhan Yesus pasti sweet gitu orangnya. Nggak usah bayangkan di Injil waktu itu kita belum hidup, itu 2000 tahun lalu. Tapi sekarang saya kenal Tuhan aja. Udah sekarang, hari ini persis di bulan, maksudnya di tahun ini saya 30 tahun kenal Tuhan Yesus secara pribadi dan berjalan dengan dia. Saya alami sendiri, Yesus itu sweet orangnya. Pribadi ini manis sekali. Mengucap berkat, gak pernah sumpah serapah. Ada berapa anak-anak Tuhan yang berkata, ya aku memang begini, dikit-dikit tut. Lalu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan lagi. Selalu harus disensor, setiap kalimat mesti ada kata kotornya. Janganlah ya. Bukan karena gak boleh. Tapi gak mau. Aku gak mau kayak gitu, Yesus gak gitu kok. Yesus tuh loh mengucap berkat. Makanya banyak sekali berkat yang mengalir lewat hidupnya. Dan apapun yang dia jamah menjadi berkat. Kutuk pun diubahnya menjadi berkat. Lalu memecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya. Luar biasa ya. Tuhan gak kasih ke orang-orang yang lapar. Tuhan kasih ke murid-muridnya dulu. Jadi dia memecah roti lalu memberikannya kepada murid-muridnya dahulu. Padahal orang-orang itu udah kelaparan. Ada beberapa mau pingsan. Tidak sedikit yang sudah mulai masuk angin. Tapi Tuhan memberikan kepada murid-muridnya dulu. Tuhan tidak tergesa-gesa karena Tuhan tahu tatanan Bapa. Murid Yesus yang harus mengelola berkatnya. Meskipun nanti dunia yang merasakan berkat itu, tapi selalu melalui murid Tuhan dahulu. Kita kan hanya pengelola ya kan? Ini indah. Ada suatu hikmat di dalamnya. Kita baca ayat 20 dan 21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, puji Tuhan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Sisanya aja 12 bakul penuh. Kebetulankah? Nggak tahu. Tapi Yesus punya 12 rasul, 12 murid yang beraksi hari itu. Yudas pun belum mengkhianati dia. Masing-masing dapat porsinya. 12 rasul kasih 12 bakul. Ya bagi rata satu orang satu bakul lah ya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, semua kenyang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi yang membawa pulang berkas-berkasnya, hanyalah rasul-rasul dan murid-muridnya. 12 bakul penuh dibawa pulang, kasih ke papa, kasih ke mama, yang sudah punya istri, kasih nyonyanya, kasih anak-anaknya, kasih teman-teman, kasih kawan-kawan sedesanya di kampung halamannya. Tuhan itu baik ya. Dia pikirannya bukan hanya pada muridnya, dia pikirannya adalah sampai pada nanti murid itu pulang. Ya, dia disambut sama anaknya. Petrus kan punya istri juga. Aduh, si Kefas, lalu siapa? Yakobus, Yohanes itu kan anak Zebedeus. Zebedeusnya nanti ketemu gimana? Bawain oleh-oleh ya untuk papamu. Ini ya, untuk anakmu nanti. Ini dia mungkin suka roti yang coklat mungkin. Ya ini bukan roti yang gitu sih, ini rotinya orang Israel. Tapi kalau hari ini bisa jadi, oh yang itu suka keju dikasih. Tuhan tuh mikirkan. Kemana-mana mikirin oleh-oleh. Tuhan tuh baik. Makanya itu orang Kristen yang kikir, yang pelit itu masih jauh lah sama Tuhan, masih jauh. Kita aja yang merasa diri murah hati aja, apa sih yang kita bisa beri? Saya kasih 3 poin sederhana, catat ini, 12 bakul penuh, cara pandang yang baru. 1, yang kita berikan untuk Tuhan tidaklah seberapa. Catatlah, ini bukan teori, ini pewahyuan. Yang kita berikan untuk Tuhan ya, baik yang sudah kita berikan atau yang akan, baik yang pernah kita berikan atau yang kita bisa berikan kemudian, yang kita berikan pokoknya, yang kita berikan untuk Tuhan, tidaklah seberapa. Dibanding dengan apa yang sudah kita terima. Kita bisa kasih 5 roti 2 ikan karena kita sudah diberikan terlebih dahulu, tanda kutip, 12 bakul penuh hidup kita ini. Bukan sebaliknya, saya kasih 5 roti 2 ikan supaya bisa pulang membawa 12 bakul, jangan gitu motivasi. Tapi yang benar begini, hidupku ini loh, semua itu dari Tuhan. Apa sih? Kenapa perhitungan? Yang kita berikan untuk Tuhan itu gak seberapa. Dibanding dengan apa yang telah kita terima. Termasuk dibanding dengan apa yang akan kita terima. Gak usah minta. Bapakmu tuh tahu apa yang kau butuhkan. Gak mungkin lah Tuhan berutang sama siapa-siapa. Ya, makanya itu kita harus tahu diri dan mawas diri. Setiap kali kita ada kesempatan untuk melayani, memberi atau memberkati, mawas dirilah. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu atau sebaliknya. Itu maksudnya adalah kita harus tahu diri, mawas diri, rendah hati. Ya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan yang pertama kan, kasih setiamu. Gimana itu kuncinya?
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lalu kata-kata berikutnya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Nah ini dia, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Padahal sebenarnya ya, saya perhatikan ya, kalau kita yang terbiasa, kita yang biasanya nggak mau berkorban, kita yang tidak memberi atau kurang memberi. Saya nggak bicara tentang materi saja. Memberi itu waktu, apapun juga, khususnya hati atau memberi hidup. Itu biasanya yang paling banyak komentar. Biasanya orang yang suka berkorban, orang yang cinta Tuhan, yang suka memberi dan berbagi, itu biasanya nggak banyak bicara. Anehnya begitu. Biasanya orang yang banyak melakukan itu yang rendah hati. Tapi orang yang tidak melakukan apa-apa itu biasanya yang justru tergoda oleh setan untuk kritik kanan kiri. Saya rasa itu sebagai introspeksi untuk kita. Sebab yang kita berikan untuk Tuhan itu gak seberapa. Mari kita semua mawas diri. Yang kedua, murid Tuhan adalah pengelola kasih karunia. Lihat itu tadi. Padahal mereka kelaparan, tapi Tuhan gak tergesa berikan pada mereka. Roti itu harus melalui tangan murid-muridnya. Demikian pula ikan. Anehnya, ikan yang Tuhan ciptakan langsung dibelah itu gak melalui lautan loh. Itu ikan jadian langsung, tidak melalui lautan, perairan. Ikan kan harusnya dari situ bertelur dulu atau ada ikan yang beranak. Nggak lalu itu semua. Langsung dari tangan Yesus jadi ikan baru. Itu ikan beneran, itu bukan ikan palsu. Tuhan bisa bypass, skip lautan, tapi nggak bisa skip tangan muridnya. Kasih ke muridnya. Jadi murid Tuhan adalah pengelola kasih karunia. Kata pengelola ini bahasa Inggrisnya bagus sekali, bahwa kita semua adalah steward. Ya, steward dalam bahasa Inggrisnya S-T-E-W-A-R-D. Steward itu artinya pengelola, manager lah ya, atau caretaker. We are all stewards, managers, caretakers of God's blessings only. Kita semua only just stewards. Ya, kita semua itu adalah pelayan kayak stewardess itu, pramugari di pesawat ketika kita terbang. Mereka kan yang melayani, mereka nggak ikut duduk. Mau mereka duduk di business class, first class, mereka tetap berdiri dan melayani. Kita itu orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola saja. Semua itu dikasih ke tangan kita untuk kita salurkan. Bukan karena kegagahanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih dan dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua karena setianya, semua untuk kemuliaannya. Itu dia, kita semua hanyalah pengelola kasih karunia. Kata kasih karunia itu grace, itu anugerah. Semua karena anugerahnya. It's by grace alone that you have what you have, sehingga Anda punya apa yang Anda miliki. Bukan karena kegagahan, kejayaan, fasilida, bukan karena tampangmu, bukan karena kepandaian, kepintaranmu, bukan gagah perkasa. Tuhan berikan ke kita itu, baik itu talenta, bisa nyanyi, bisa bisnis. Tuhan kasih kita itu, ada beberapa orang itu bisa dapat talenta dalam pelayanan, bisa berkhotbah, bisa konseling. Ada juga orang-orang itu yang pandai, supel sekali dengan orang, ada yang pintar sama komputer, ada yang diberikan kekayaan oleh Tuhan, ada yang diberikan, namakan satu persatu. Semua itu hanyalah grace, kasih karunia anugerah. Semua karena anugerahnya, semua untuk kemuliaannya. Kita ini hanya pengelola, manajer saja. Makanya itu ditaruh di tangannya murid-murid dulu, roti-roti itu. Mulai hari ini jangan pernah waktu berkaca, bercermin, merasa diri sendiri adalah pemilik sorga dan bumi ya. Kita ini hanya orang kepercayaan Tuhan. Mulai hari ini setiap kita bercermin dan mungkin kita rapikan rambut kita. Kalau yang perempuan lagi make up atau berdandan, pokoknya setiap kali kita melihat wajah kita, ingatkan dirimu bahwa Anda dan saya hanyalah pengelola kasih karunia Allah.
Buktinya nanti kalau mati nggak dibawa semua. Kecuali dibawa jasanya dalam kerajaan Allah. Amin. Itu yang dimaksudkan roti di tangan murid. Yang ketiga, Tuhan nggak pernah berutang pada manusia. Wah, ini dahsyat sekali. Ini cara pandang yang baru lewat 12 bakul penuh. Tuhan nggak pernah berutang sama manusia. Pada mereka yang rela berkorban untuknya. Coba bayangkan, yang lapar juga murid-murid, tapi yang makan dulu siapa? 5.000. 5.000 itu hanya yang laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Jadi murid-murid itu sibuk dan mereka berkorban untuk kerajaannya. Mereka berkorban untuk pengajaran Yesus, mereka berkorban untuk firman, ya. Mereka berkorban untuk misi Tuhan, mereka berkorban untuk Tuhan pokoknya, untuk orang lain. Orang lain makan, mereka bagi-bagi. Karena mereka nggak berani duduk dan langsung menyantap hidangan. Guru mereka aja masih berdiri memecah-mecah roti kok, mereka nggak berani. Paling tidak kalau hati mereka kurang mulia, mereka sungkan sama Tuhan. Jadi mereka berkorban ya untuk orang lain makan, mereka masih kerja. Orang lain kenyang, mereka harus ngelembur. Belum lagi bersih-bersihkan sisa-sisanya, kan ada sisanya 12 bakul. Siapa yang kumpulkan kalau bukan murid-muridnya? Ya, kalayak ramai setelah kenyang mereka pulang. Nah, karena itu Tuhan lihat itu dan lihat mereka rela berkorban. Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan kasih mereka sesuatu untuk dibawa pulang. Jangankan yang rela, yang nggak rela aja dalam sejarah sama Tuhan diberkati kok. Karena Tuhan nggak pernah berutang sama manusia. Contohnya Simon dari Kirene yang angkatkan salib Yesus itu terpaksa kan, dia kebetulan di tempat situ tanpa sengaja, langsung aja dicomot sama tentara Romawi. Ayo kamu bantu kriminal ini. Yesus dikriminalkan. Tahu nggak Simon Kirene itu adalah ayahnya Rufus di Roma 16 dalam surat Paulus. Anaknya dia menjadi bapak gereja, orang yang diurapi dan dipakai secara luar biasa. Istrinya Simon dari Kirene itu menjadi mama rohani atau ibu rohaninya Rasul Paulus. Apalagi di perjanjian lama, Obed Edom, nggak tahu dia rela nggak rela, pokoknya tabut perjanjian akhirnya nginep di situ 3 bulan di rumahnya, diberkati sama Tuhan. Yang nggak rela aja diberkati kok. Karena kenapa? Karena Tuhan itu berwibawa. Nggak mungkin dia hutang sama kita. 12 bakul penuh itu bukan untuk murid-muridnya saja. Tapi untuk mereka bawa pulang oleh-oleh pada keluarga. Bayangin, yang berkorban 1 orang, 1 desa diberkati karenanya. Nggak usah minta berkat. Tuhan itu sifat, tidak hutang sama manusia. Cara pandang baru 12 bakul penuh. 1, yang kita berikan untuk Tuhan tidaklah seberapa. 2, murid Tuhan adalah pengelola kasih karunia. Ingat itu ya kalau bercermin besok pagi. 3, Tuhan tidak pernah berutang pada manusia. Kita angkat tangan sama-sama untuk menerima berkat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bawalah 12 bakul penuh dan Tuhan akan memakai hidupmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berkat dari Tuhan menyertai dalam nama Yesus.